Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, Misalnya Alvanidis Pantalo dengan NIM 210211060183. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah praktikum jaringan komunikasi dan data lab 16.2.6 mengenai Research Network Security Threats. Di sini terdapat 3 part. Kita masuk pada background atau latar belakang. Untuk mempertahankan jaringan dari serangan administrator, harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang menimbulkan bahaya bagi jaringan. Mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Salah satu situs paling populer dan terpercaya untuk bertahan dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah Sysadmin Audit Jaringan Keamanan SANS. Situs SANS menyediakan banyak sumber daya, termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas untuk pertahanan cyber efektif dan mingguan at risk. Buletin peringatan keamanan konsensus. Buletin ini merinci serangan dan kerentanan jaringan baru. Nah, di lab ini kita akan membuka dan menjelajahi situs SANS menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan baru-baru ini, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman, serta meneliti dan menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Berikut kita masuk pada part yang pertama. Nah, di part yang pertama ini kita akan pergi ke website dari SANS, kemudian kita akan mengeksplor resource yang ada di dalamnya. Berikut merupakan website dari SANS, kemudian untuk resource-nya, berikut merupakan free resource dari cyber security yang dimiliki oleh SANS. Masuk pada step yang kedua. Nah, di sini kontrol keamanan kritis atau CIS yang ditautkan di situs web SANS adalah puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau DoD, Asosiasi Keamanan Nasional Pusat Keamanan Internet atau CIS, dan situs SANS. Daftar tersebut dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol keamanan cyber dan pengeluaran untuk DoD. Itu telah menjadi inti dari program keamanan yang efektif bagi pemerintah Amerika Serikat. Dari menu resource, pilih critical security controls atau serupa. Nah, dokumen SIS atau critical security control di hosting di situs Web Center for Internet Security atau CIS dan memerlukan pendaftaran gratis untuk mengaksesnya. Ada tautan di halaman kontrol keamanan SIS di SANS untuk mengunduh poster kontrol keamanan kritis SANS 2014 yang memberikan deskripsi singkat tentang kontrol. Nah, masuk pada step yang ketiga. Di sini kita diminta untuk pergi dari resource menu, kita pergi ke newsletters. Nah, di sini terdapat 3, yaitu New Bytes, RIS, dan OUCH. SANS New Bytes adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah diterbitkan tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi web untuk informasi terperinci jika memungkinkan. Untuk RIS sendiri, yaitu memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang satu vektor serangan yang baru ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi baru yang aktif, serta penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lainnya. Kemudian untuk OUCH adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancangkan untuk pengguna komputer biasa
Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim Sans eh, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Kita masuk pada part yang kedua, yaitu Identify Recent Network Security Tools. Nah, di sini kita diminta untuk masuk lagi ke website, kemudian kita pergi ke resource, kemudian dari resource, kita masuk pada newsletters dan podcast, kemudian kita masuk pada risk, nah, pada step yang pertama kita diminta untuk review the notable recent security issues and most popular malware file selection. Berikut merupakan review dari the notable recent security issues and most popular malware file. Nah, kita masuk pada part yang ketiga. Di sini kita akan melakukan analisa mengenai network security attack. Untuk name of attack-nya itu WannaCry ransomware. Untuk type of attack itu cryptoworm. Dan ini terjadi pada tahun 2017. Untuk computers or organization attack itu estimasi 200.000 komputer dalam 150 negara. Untuk how it works and what it is, yaitu yang pertama infeksi awal yaitu WannaCry terutama menyebar melalui teknik yang dikenal sebagai perilaku atau bisa caching. Itu mengeksploitasi kerentanan dalam sistem operasi Microsoft Windows yang disebut internal Blue yang dikembangkan oleh NSA atau Badan Keamanan Nasional, tetapi dibocorkan ke publik oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai shadow brokers. WannaCry akan memindai internet untuk mencari mesin yang rentan dan mengeksploitasi kerentanan internal Blue untuk mendapatkan akses tidak sah. Kemudian yaitu propagasi, yaitu setelah sistem infeksi, WannaCry akan mencoba menyebar lebih jauh di dalam jaringan dengan mengeksploitasi kerentanan yang sama. Itu bisa menyebar dengan cepat di dalam organisasi yang memiliki sistem yang belum ditambal atau ketinggalan zaman. Selanjutnya yaitu enkripsi. Setelah menginfeksi mesin, WannaCry akan mengenkripsi file pada sistem yang disusupi, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna, kemudian menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti RSA dan AES untuk mengunci file dengan aman. Untuk referensi sendiri dan infolink yaitu dari CSO Online. Kemudian pada step yang kedua di sini terdapat pertanyaan langkah apa yang dapat kita ambil untuk melindungi komputer sendiri. Nah, untuk jawabannya sendiri akan bervariasi tetapi dapat mencakup menjaga agar sistem operasi dan aplikasi tetap mutakhir dengan bertambah dan paket layanan menggunakan firewall pribadi, mengkonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS, mengkonfigurasi screen server ke batas waktu dan memerlukan kata sandi, melindungi file dengan membuatnya dibaca hanya dan mengenkripsi file rahasia dan file cadangan untuk penyimpanan yang aman. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja langkah yang penting dapat diambil organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Yaitu mencangkup penggunaan firewall, deteksi dan pencegahan
intrusi, pengerasan perangkat jaringan, perlindungan titik akhir, alat kerentanan jaringan, pendidikan penggunaan, dan pengembangan kebijakan keamanan. Berikut dari presentasi saya, terima kasih.